kepada publik sih dia belum bicara apapun ya. Dia menyiapkan persidangan, menghadapi persidangan ini saja. Pesannya sih dia minta kepada majelis, makanya tadi saya sampaikan supaya bisa sidang offline dan juga penangguhan penahanan karena mungkin ibunya akan dibawa ke sini. Terus pemindahan KTP. Sebelum jaring 1 bulan sebelum jaring itu tahap kedua, ya 1 bulan sebelum tahap kedua dipersiapkan. Betul-betul serius ya. Jaring menghadapi ini, bahkan kepindahannya diatur kira-kira sebulan sebelum tahap kedua dia sudah urus untuk menghadapi ini. Karena menurut jaring proses ini harus dia ikuti dengan baik ya, dia siap dengan konsekuensinya dan saya juga berharap pelapor juga siap dengan konsekuensinya ya. Apa konsekuensi pelapor? Ada pasal sumpah palsu kalau dia berbohong di persidangan. Ini saya mau sampaikan ini ya kepada saudara Adam Beni, ada kalau Anda berbohong di persidangan nanti pada saat pemeriksaan saksi Anda punya konsekuensi. Itulah proses hukum ya yang harus dihormati semua pihak. Jadi mulai sekarang Jaring sudah resmi menjadi warga DKI. Iya, KTP-nya KTP DKI. Ya. Terkendala dengan kesibukan kerja Nora dan juga menjaga ibunya Jaring. Kan ibunya kan sakit ya. Nora menggantikan posisi Jaring sebagai kepala keluarga untuk menjaga ibunya. Dan Nora bisa mengikuti juga persidangan dari secara online. Kalau nanti juga Jaring sidang offline, kebutuhan Nora mungkin antara dua nih, merawat ibu Jaring, menjaga atau juga hadir di sini. Tapi kehadiran di sini menurut saya tidak terlalu penting ya, karena Jaring siap secara mental. Yang dibutuhkan adalah memang pendampingan terhadap ibundanya Jaring yang sudah usia itu. Jaring sangat risau dengan kondisi ibunya. Karena kabarnya orang menghapus foto Jaring di sosial media dan katanya akan berpisah itu seperti apa? Oh, kami tim pembela tidak masuk kepada wilayah-wilayah yang sifatnya personal ya. Ya, tidak masuk dalam wilayah personal. Kami tidak bisa menanggapi itu ya. Jadi itu dulu deh. Bang, bagaimana terkait Jaring kan sampai pindah rumah gitu ke Jakarta. Itu emang untuk kasus ini sendiri atau ada? Iya, dia siap untuk kasus ini. Dia bahkan sudah mengatur kepindahan KTP-nya ya, rumahnya untuk bisa mendapatkan status penangguhan penahanan atau setidak-tidaknya tahanan kota. Begitu. Ya. Bersama Nora juga nggak Bang? Iya, Mbak Nora juga ya. Kalau misalnya Jaring ada ini mungkin ibunya dibawa ke sini. Kalau misalnya tidak ada yang mengurus, dibawa ke rumahnya di Jakarta. Ya, permintaan terdakwa penangguhan penahanan atau setidak-tidaknya bisa menjadi peralihan tahanan kota sehingga bisa berada di luar ya. Semoga hakim mempertimbangkan ini karena begini, di dalam proses restoratif justice itu kasus-kasus yang terkait dengan undang-undang ITE sedapat mungkin tidak ditahan. Walaupun secara material, objektif, pasal-pasalnya memenuhi syarat, tetapi sedapat mungkin tidak ditahan. Itu peluang kita, ya. Semoga hakim mengabulkan. Yang kedua, penting sekali proses pemeriksaan saksi-saksi itu dengan offline. Karena Jaring katakan, ini penting nih ya, supaya hal-hal terkait dengan pernyataan yang benar atau kejujuran itu bisa dilihat dari ekspresi ya. Persidangan offline memang membutuhkan akan menemukan salah satunya pencarian kebenaran material itu. Misalnya ya, kalau persidangan offline itu membaca dokumen, misalnya dokumen dari persidangan itu kan akan dibacanya tidak terlihat. Kalau Jaring menunjukkan surat tidak terlihat di pengadilan, ya. Kemudian pernyataan ekspresi, kemudian juga merespon keterangan saksi, ya. Karena ini akan terjadi satu cross eksaminasi, pemeriksaan silang saksi-saksi yang harus direspon segera
dalam waktu yang tidak boleh lama supaya penemuan kebenaran materialnya utuh, ya, tidak terjeda oleh tadi misalnya soal teknologi. Karena ini pencarian kebenaran material. Kebenaran material itu kebenaran yang substantif, ya, kebenaran yang mau mendekati kebenaran yang sebenarnya, begitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Agenda selanjutnya apa Bang? Putusan sela minggu depan tanggal 5 putusan sela kami akan mengikuti persidangan itu, ya, sesuai dengan jadwalnya. Kabar Jering sekarang seperti apa? Terlihat tadi di kamera foto, ya, didampingi di sana Jering sehat, ya. Jering siap menghadapi proses ini selanjutnya. Laura tampak sering Oleh Jering dan juga Gendo, ya. Kemudian bos yang mampu membebaskan dia kalau dia membunuh, dan juga isu pertemuan di Hotel Raffles. Majelis memberikan perhatian itu, ya. Semoga ini nanti sekiranya persidangan ini berlanjut, ya, ini menjadi didalami karena kita mengumpulkan bukti-bukti lain bahwa motif uang ini bukan terjadi kepada Jering saja, ya. Jejak digital itu kejam, ya. Jejak digital mencatat adanya juga peristiwa-peristiwa sebelumnya. Bagaimana pola pelapor Adam Denny di dalam prakteknya sebagai pegiat media sosial, ya. Itu dari saya sampaikan itu dulu. Ini adalah satu rangkaian, sebetulnya ada satu rangkaian yang sama, ya, motif uang. Ini sesuatu yang tidak sehat, yang akan kami bongkar di persidangan nanti. Itu dulu dari kami. Sama, ya. Tentu selalu dalam posisi berbeda antara penasihat hukum dengan penuntut umum. Oleh karena itu majelis yang nanti akan memutuskan. Saya mau mengulang lagi nih, ya, acara persidangan yang lalu. Oh ya, nanti putusan sela apakah sidang ini akan berjalan kembali atau dihentikan minggu depan, ya. Akan tetapi saya mau mengulangi satu hal yang menarik kemarin, ya, yaitu pada saat persidangan eksepsi. Selain materi eksepsi merujuk pada ketentuan KUHP pasal 156, ada perhatian yang khusus majelis terkait dengan isu motif pelapor melaporkan Jering kemudian tidak tercapai restoratif justice. Ternyata di sana ada motif permintaan uang. Majelis menegaskan, ya, kemarin kalau yang menghadiri, apakah pernyataan penasihat hukum itu terkait motif Adam Denny meminta uang 15 miliar, turun 10 miliar, adanya bos yang berkuasa,